Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, pagi hari ini bertemu dengan kakak dalam pembelajaran agama Kristen. Kakak percaya setiap kita dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan ya. Nah, perkenalkan nama kakak adalah Kak Ditus. Jadi anak-anak bisa panggil Kak Ditus ya. Dan di sini kakak sebagai guru tamu untuk pembelajaran agama Kristen. Nah, sebelum melanjutkan video ini, jangan sampai salah kelas ya. Video yang sekarang anak-anak dengarkan adalah video pembelajaran agama Kristen untuk murid-murid kelas 3 SD. Ingat, kelas 3 SD ya. Sudah benar kelasnya? Nah, kalau sudah benar kelasnya, sekarang siapkan buku paketnya atau e-booknya. Siapkan juga buku agama Kristennya. Siapkan alat tulisnya. Dan jangan lupa, siapkan juga Alkitabnya ya. Karena sebentar kita akan baca firman Tuhan juga. Sudah disiapkan? Nah, kalau masih belum, di-pause dulu videonya. Disiapkan alat tulisnya. Nanti kalau sudah selesai disiapkan, baru dilanjutin videonya. Sudah siap semuanya? Nah, kalau sudah siap, sekarang kita mau berdoa. Ayo, gimana sikap berdoa yang baik? Lipat tangannya, perhatikan, tutup matanya, dan nanti Kak Ditus akan pimpin dalam doa. Ayo, sekarang lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh belajar pelajaran agama Kristen. Tuhan Yesus berkati dan sertai kami agar kami boleh mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, anak-anak, sekarang kita mau belajar melanjutkan pembelajaran kita dalam pelajaran 13. Ayo, buka buku paketnya. Sudah dibuka buku paketnya? Nah, buka pada halaman 137 di pelajaran 13. Nah, kalau sudah dapat semuanya, kita baca sama-sama ya. Yaitu di pelajaran 13 pada halaman 137. Kita baca judul materi pelajaran kita ya. Nah, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku dan kamu sama di hadapan Allah. Sekali lagi. Aku dan kamu sama di hadapan Allah. Nah, artinya bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Sekalipun sebenarnya banyak perbedaan di antara kita. Misalnya, warna kulit. Ada yang warna kulitnya hitam, ada juga yang warna kulitnya putih. Kemudian bentuk rambut. Ada yang rambutnya panjang, ada juga yang rambutnya pendek, seperti Kak Ditus. Atau ada yang rambutnya keriting, dan ada juga yang rambutnya lurus. Nah, setiap kita berbeda-beda. Bahkan ada yang badannya gemuk, ada juga yang badannya kurus sekali. Jadi, setiap kita itu berbeda-beda. Tetapi sekalipun banyak perbedaan yang kita miliki, namun pada dasarnya semua kita sama di hadapan Tuhan. Nah, coba kita buka Alkitab kita. Di Alkitab ada loh ayat firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan. Coba dibuka Alkitabnya. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-34. Ayo dibuka Alkitabnya. Lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-34. Kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi,
semua kita sama di hadapan Tuhan. Nah, karena itu kita nggak boleh minder ya. Tidak boleh tidak percaya diri. Sekalipun kita tidak punya mainan yang bagus, kita tidak punya baju baru, kita tidak punya sepatu yang mahal, bahkan kita tidak punya rumah yang mewah, tapi kita tidak boleh minder atau tidak percaya diri, karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, tapi sekalipun demikian, ada saja loh orang-orang yang suka membeda-bedakan, bahkan melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Kan itu apa sih diskriminasi? Nah, diskriminasi itu adalah pembedaan perlakuan terhadap orang lain atau sesama. Contoh, misalnya ada teman yang fisiknya cacat, tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara. Nah, kita tidak mau berteman dengan dia. Nah, itu adalah bentuk diskriminasi terhadap orang lain. Pasti ada lagi ya. Contoh yang anak-anak tahu. Coba. Nah, misalnya lagi nih. Rumah sakit yang tidak mau memberikan pelayanan kepada pasien yang miskin karena tidak mampu membayar biaya pengobatan. Nah, itu juga adalah bentuk diskriminasi terhadap orang lain. Dan anak-anak, itu adalah sikap yang tidak baik. Kita tidak boleh membeda-bedakan karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Nah, pada saat ini kita mau belajar dari seorang tokoh dunia yang terkenal, yaitu bernama Martin Luther King. Nah, pernah dengar namanya? Nah, bisa anak-anak buka buku paketnya. Cerita tentang Martin Luther King terdapat pada halaman 146 sampai 148. Nah, Martin Luther King ini adalah seorang pendeta yang berjuang menentang perbedaan warna kulit di Amerika Serikat. Nah, jadi dia ini adalah seorang tokoh yang memperjuangkan hak orang-orang yang berkulit hitam di Amerika Serikat. Nah, Martin Luther King ini lahir di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat pada tanggal 15 Januari 1929. Pasti belum lahir ya? Nah, sama, kakak juga belum lahir kok di tahun itu. Nah, Martin Luther King ini dilahirkan dari keluarga pendeta loh. Nah, ada nggak di sini anak pendeta? Atau ada nggak yang cita-citanya jadi pendeta? Nah, kalau ada, sama loh dengan Martin Luther. Dia adalah anak dari seorang pendeta yang nama ayahnya itu adalah Martin Luther King Senior dan nama ibunya adalah Alberta Williams King. Jadi Martin Luther King ini adalah anak seorang hamba Tuhan, yaitu anak seorang pendeta. Dan Martin Luther King ini adalah seorang juga yang berpendidikan. Dia menyelesaikan pendidikannya itu di Morehouse College dalam bidang sosiologi. Wah, luar biasa ya Martin Luther King ini. Dan anak-anak tahu bahwa Martin Luther King ini juga dia mempunyai 4 orang anak. Nah, Martin Luther King ini dikenal oleh dunia karena kegigihannya atau semangatnya memperjuangkan hak asasi manusia bagi kaum Afro di Amerika. Siapa sih Kak kaum Afro itu? Nah, kaum Afro itu adalah suatu suku bangsa yang ada di Amerika Serikat yang berkulit hitam. Dan mereka ini adalah kelompok yang seringkali diperlakukan tidak wajar atau tidak baik oleh orang-orang yang berkulit putih. Mereka dilarang masuk ke tempat-tempat umum. Mereka dilarang untuk masuk ke restoran-restoran. Bahkan gereja mereka pun dibedakan oleh warna kulit mereka. Ada gereja-gereja yang hanya dikhususkan untuk orang-orang yang berkulit putih. Dan orang-orang yang berkulit hitam tidak boleh masuk di gereja tersebut. Kalau masuk mereka di sana, maka orang berkulit hitam ini akan diusir oleh
orang-orang yang berkulit putih. Nah, bila mereka naik bis juga begitu di kendaraan umum. Mereka harus duduk di paling bagian belakang. Dan bila ada orang yang berkulit putih naik di bis itu, maka orang-orang yang berkulit hitam ini harus menyerahkan kursinya kepada orang-orang yang berkulit putih. Sekalipun yang naik di bis itu adalah orang yang kuat, sehat, anak muda, tetapi harus menyerahkan kursinya kepada orang yang berkulit putih itu. Sekalipun yang menyerahkan itu adalah seorang nenek tua yang sakit-sakitan. Nah, melihat hal tersebut, Martin Luther King ini tidak tinggal diam. Dia tidak senang melihat ketidakadilan. Sehingga ia ini menjadi seorang yang memperjuangkan hak asasi manusia bagi orang-orang berkulit hitam ini. Nah, aksi yang paling terkenal yang dilakukan oleh Martin Luther King ini adalah ketika ia memimpin demonstrasi pemboikotan bus di Birmingham tahun 1955. Dan aksi tersebut dilakukan tanpa kekerasan loh, tanpa memukul orang. Jadi hal tersebut dilakukan tanpa sebuah kekerasan. Dan hal itu dilakukan dari terinspirasinya Martin Luther King ini terhadap seorang tokoh di India yang bernama Mahatma Gandhi. Nah, Mahatma Gandhi ini adalah seorang tokoh di India yang pernah melawan kolonialisme, di mana yaitu kelompok orang-orang yang ingin merebut daerah mereka, dan hal itu dilakukan tanpa kekerasan. Nah, hal yang sama itulah yang dilakukan juga oleh Martin Luther King ini di saat ia memimpin sebuah demonstrasi atau unjuk rasa. Dia tidak mau melakukan kekerasan. Nah, demonstrasi ini atau aksi tersebut dipicu oleh peristiwa penolakan dua gadis berkulit hitam yang bernama Claudette Colvin dan Rosa Parks, di mana pada saat itu pada suatu hari dalam perjalanan mereka, di saat mereka ada di bis, dalam perjalanan naik seorang yang berkulit putih, dan pada saat itu mereka tidak mau menyerahkan kursi mereka kepada orang tersebut karena mereka sudah kelelahan, capek bekerja seharian. Nah, supir yang melihat hal tersebut berkata kepada Rosa Parks dan temannya, "Kenapa kamu tidak mau menyerahkan tempat dudukmu?" Lalu mereka berkata, "Saya tidak mau, saya sudah kelelahan." Maka supir pun yang mendengar hal itu berkata, "Kalau begitu, maka saya akan melaporkan kamu dan kamu pasti akan ditangkap." Rosa Parks dan temannya berkata, "Oh, silakan saja." Nah, akhirnya Rosa dan Parks pun juga ditangkap oleh polisi dan didenda. Nah, Martin Luther yang melihat itu membuatnya tidak tenang karena itu adalah ketidakadilan, sehingga hal itu mengakibatkan adanya anti diskriminasi pada waktu itu, dan Martin Luther King menjadi seorang penggerak terhadap aksi tersebut. Dia menggerakkan gereja-gereja dan orang-orang untuk memperjuangkan hak asasi manusia bagi orang-orang yang berkulit hitam. Dan pada aksi tersebut diikuti oleh orang-orang yang berkulit hitam dan ada juga loh orang-orang yang berkulit putih. Nah, ternyata tidak semua orang yang berkulit putih melakukan diskriminasi terhadap orang-orang yang berkulit hitam. Sehingga pada demonstrasi tersebut orang-orang yang berkulit putih juga ikut bersama-sama dengan orang-orang yang berkulit hitam untuk melawan undang-undang yang mendiskriminasikan orang-orang yang berkulit hitam ini. Nah, anak-anak, berkat perjuangan tersebut membuahkan hasil, di mana orang-orang yang berkulit hitam ini mendapat
haknya sebagai warga negara. Nah, berkat dari perjuangan Martin Luther tersebut membawa ia menjadi orang yang terkenal. Bahkan ia menjadi terpilih sebagai presiden dalam konferensi kepemimpinan Kristen Selatan pada tahun 1957. Wah, luar biasa. Kesempatan tersebut menjadi sebuah waktu yang baik bagi Martin Luther King. Ia dapat berbicara kepada banyak orang, bahkan ia bisa berpidato terhadap banyak orang, dan tentunya yang disampaikan adalah mengenai ketidakadilan dan perbedaan warna kulit. Nah, jadi Martin Luther King ini adalah seorang pejuang hak bagi orang-orang yang berkulit hitam. Nah, aksi-aksi yang dilakukan oleh Martin Luther King ini membuatnya dibenci oleh banyak orang, khususnya orang-orang yang berkulit putih yang suka melakukan diskriminasi atau suka merendahkan orang-orang yang berkulit hitam. Sehingga Martin Luther King ini seringkali mendapat ancaman pembunuhan. Tetapi sekalipun demikian dia tidak takut, karena dia tetap mau memperjuangkan hak asasi manusia bagi orang-orang berkulit hitam ini. Dia tetap memperjuangkan apa yang dia mau. Dia tetap memperjuangkan hak orang-orang berkulit hitam ini, karena ia berpegang teguh pada prinsipnya. Nah, semakin lama dia ini semakin terkemuka, terutama ketika ia menyampaikan pidatonya yang berjudul I Have a Dream. Nah, I Have a Dream itu artinya adalah aku bermimpi. Nah, pidato tersebut memberikan semangat kepada banyak orang, khususnya orang-orang yang berkulit hitam, karena mereka percaya sebagaimana isi pidato dari Martin Luther King ini, bahwa pada waktunya mereka akan mendapat hak yang sama seperti orang-orang berkulit putih. Nah, anak-anak, pada tahun 1968 di tanggal 4 April Martin Luther King ini ditembak mati di saat ia melakukan aksinya di Memphis. Nah, anak-anak, sekalipun Martin Luther King ini mati terbunuh, tapi perjuangannya tidak sia-sia. Akhirnya orang-orang yang berkulit hitam pun juga mendapat hak yang sama seperti orang-orang yang berkulit putih. Nah, anak-anak, kita mau belajar dari seorang Martin Luther King, di mana ia memperjuangkan hak orang-orang yang seringkali diabaikan atau diperlakukan tidak baik. Nah, kita juga mau begitu. Kita tidak mau membeda-bedakan, karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Nah, puji Tuhan anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Dan sekarang rapikan bukunya, alat tulisnya, dan sekarang kita mau berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh belajar, dan kiranya apa yang kami telah pelajari boleh setiap anak-anak mengingatnya dan menjadi bekal bagi setiap mereka, dan boleh menjadi anak-anak yang baik. Berkati orang tua, bahkan pekerjaan orang tua mereka, supaya setiap keluarga boleh ada di dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Tetap semangat ya, Tuhan Yesus memberkati. Dah.